Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk beberapa waktu ke depan. Oke, kita akan langsung saja. Yang seperti teman-teman perhatikan, kita akan pertama kali mereview indeks kita terlebih dahulu, yang dimana teman-teman perhatikan indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat tetapi sangat tipis plus 0,15% di level harga 7214. Sebenarnya ini ada suatu hal yang menarik yang dimana kalau teman-teman perhatikan di sini di perdagangan tadi dia tepat menutup area gapnya dan langsung ke direjectkan ke atas gitu. Jadi seperti yang kita forecast sebelumnya bahwasanya kalaupun seandainya dia mencoba koreksi setidaknya dia maksimal ke area ini. Kalaupun seandainya ini break, setidaknya ada area demand zone atau unfilled order bagi indeks kita sendiri yang mungkin itu menjadi area pantulan terkuat dia atau menjadi area support terkuat dia. Nah, kalau seandainya dia kembali di 7050, kita mempunyai roadmap bahwasanya kemungkinan besar dia akan sideways gitu. Jadi kita berharapnya itu dia membuat swing low-nya itu setidaknya di 7120 paling tidak jatuhnya gitu. Supaya apa? Supaya dia konsisten tetap membuat higher low dan higher high-nya. Kalau seandainya dia jatuh ke 7050, besar tendensi dia akan sideways gitu. Jadi ya secara overall indeks kita juga masih bagus-bagus aja, terlepas di sini sangat tinggi shadow-nya, rejection-nya, tapi saya yakin dan percaya bahwasanya shadow ini terjadi dan terbentuk karena adanya transaksi di saham Goto gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di hari ini juga secara foreign masih inflow di negara kita sebesar overall di pasar kita sebesar 1,5 T. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara indeks kita juga masih bagus, jadi kita tidak perlu terlalu banyak kekhawatiran. Yang penting selagi dia berada di atas 7120, ya indeks kita masih sehat-sehat aja begitu. Nah, kita kalau teman-teman perhatikan secara foreign juga di sini teman-teman perhatikan sendiri di perdagangan hari ini tetap didukung oleh perbankan yang dimana teman-teman perhatikan foreign tetap mengakumulasi saham-saham perbankan, ada BCA, BRI, BNI, bahkan hari ini ada Telkom nomor satunya dia mengakumulasi sebesar 300 miliar. Jadi setidaknya ketika teman-teman itu trading setidaknya ya teman-teman harus balance gitu, harus punya saham-saham yang mendukung untuk pergerakan indeks kita. Misalnya teman-teman itu punya koleksi saham BBRI atau saham BBCA gitu. Jadi jangan nanti teman-teman nggak punya saham ketika indeks kita uptrend, teman-teman nggak punya saham yang uh, mengakumulasi atau yang menggerakkan memanuver indeks kita gitu. Jadi ya terlepas kita trading tapi harus ada juga satu emiten yang teman-teman pegang dalam jangka setidaknya medium term bahkan long term gitu. Oke, kita akan langsung saja teman-teman. Kita akan langsung saja. Jadi ada beberapa saham yang di sini kita akan coba review dan termasuk juga ada saham-saham yang teman-teman kita di channel Telegram untuk kita coba bantu analisakan. Jadi di sini kita akan review beberapa saham. Yang pertama kita akan coba analisa saham Bukalapak, teman-teman. Jadi tadi kita coba share di channel Telegram untuk Bukalapak gitu. Jadi benar aja sebenarnya di saham ini banyak memakan korban, kurang lebih seperti itu. Karena memang secara major trendnya juga bearish, jadi sangat kecil kemungkinan kita bisa make money bagi teman-teman yang tidak fast trade gitu. Kalau seandainya teman-teman tidak fast trade di sini pasti teman-teman lebih banyak loss money-nya daripada make money-nya. Jadi tadi saya mencoba sharing ketika dia mengenai area 310 sampai 312 gitu. Jadi tadi di channel Telegram saya coba share dan melihat reaksi teman-teman seperti apa, dan benar aja teman-teman kita di channel Telegram banyak yang kurang tertarik masuk di saham Bukalapak ini. Memang di satu sisi pergerakannya sangat fluktuatif dan range-nya bergerak juga sangat tinggi, ya memang lebih beresiko gitu. Tapi bagi saya pribadi memang ada sesuatu yang menarik di saham Bukalapak ini sendiri gitu, yang dimana kalau teman-teman perhatikan di sini dia seperti membentuk pola falling wedge yang telah dia break di sini. Teman-teman perhatikan ini dia telah break dan di sini dia mencoba di false break kan, tapi di perdagangan tanggal 24 Maret sebelumnya berikutnya dia di breakout kembali dengan candle yang sangat impulsif di sini dan dia di up-kan ke atas. Nah, ini adalah high terakhir yang dia telah buat, teman-teman. Ini adalah high terakhir yang dia telah buat, yang dimana ini menjadi suatu key level penting untuk saham Bukalapak ini gitu. Jadi kalau dia untuk reverse, dia wajib membreakout area ini gitu. Setidaknya dia wajib breakout di atas 390. Jadi ini adalah key level penting untuk saham Bukalapak sendiri. Kalau seandainya dia ingin reverse dari trend bearish-nya ini,
dia wajib membreak area ini gitu. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu membreak dan bahkan dia hanya bermain di atas 310 sampai 390, tandanya dia masih mega sideways. Dan kalau seandainya dia break di bawahnya ini lagi, tandanya dia masih bearish gitu. Tandanya dia akan membuat lower low baru, dan ya bisa jadi kalau seandainya dia break di bawah ini kemungkinan besar akan menyentuh area 100-an gitu, bahkan area 200 lah gitu. Tapi ya saya pribadi menganalisanya kecil kemungkinan dia akan break area ini gitu. Karena ada sesuatu hal yang menarik untuk saham Bukalapak ini sendiri, yang dimana teman-teman perhatikan di sini berketepatan dia tercluster dengan area rally base rally dia, dan juga mengenai area Fibo 618 gitu. Dan kalau teman-teman mempelajari namanya price action, ini adalah namanya primary trendnya, ini adalah primary trendnya, dan ini kita asumsikan sebagai secondary trendnya atau kepala cangkulnya, teman-teman. Nah, kalau kita mempelajari AB sama dengan CD, berarti besar kemungkinan dia trennya ini sama besar seperti ini gitu. Jadi kalau kita tarik ini kepalanya ini, badannya ini, kita letakkan di sini. Nah, tandanya sebenarnya besar kemungkinan target dia bisa menyentuh area ini, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan menyentuh area 442 ini atau 440. Kita buat pembulatannya itu di adjust 440 gitu. Jadi untuk Bukalapak sendiri, saya pribadi tadi mencoba entry di saham ini, dan ya pastinya tentu kita ketika menjalankan suatu metode tidak jauh dengan namanya stop loss. Itu fungsi stop loss adalah kita meminimalisir risiko, teman-teman. Jadi jangan alergi dengan namanya stop loss, apalagi teman-teman mempunyai pola pikir bahwasanya ketika kita stop loss itu kita memberi makan broker gitu. Itu suatu prinsip atau suatu pola paham yang salah menurut saya ketika teman-teman masuk ke market dengan status ingin jadi trading gitu. Jadi trader gitu. Jadi teman-teman tidak boleh mempunyai pikiran anti cut loss, kecuali teman-teman itu investing gitu, value investing itu lain hal gitu. Atau kalau seandainya teman-teman pun trading di saham-saham yang bagus, ya itu sah-sah aja teman-teman nggak cut loss, tinggal buyback, average seperti itu. Tapi kalau seandainya teman-teman beli saham yang tidak jelas fundamentalnya, itu sangat berisiko ketika teman-teman menjalankan suatu metode tidak dengan cut loss gitu. Jadi ya di satu sisi hal yang paling membahayakan ketika cut loss itu teman-teman tidak mengerti money manajemennya. Jadi ya cut loss itu yang paling penting itu bukan masalah cut loss aja, teman-teman, tapi konsistensi di dalam uh, money manajemen dan disiplin gitu. Jadi jangan nanti di satu emiten teman-teman masuk 20 juta, di satu emiten teman-teman masuk 50 juta. Itu sebenarnya secara SOP kita berbisnis udah salah gitu. Jadi harus mempunyai rules yang jelas ketika teman-teman berbisnis. Makanya saya selalu katakan bahwasanya trading itu adalah bisnis. Jadi ketika teman-teman itu berbisnis, harus ada SOP yang teman-teman buat dan jangan dilanggar. Karena yang namanya bisnis tidak punya peraturan, itu tandanya tidak akan survive, teman-teman. Ya, teman-teman harus bisa berpikir sebagai owner gitu. Teman-teman harus bisa berpikir sebagai owner perusahaan, dan teman-teman harus punya suatu SOP atau peraturan yang tidak boleh dilanggar supaya bisnis teman-teman itu survive gitu. Nah, jadi trading itu pun teman-teman harus punya pola pandang yang seperti itu. Jangan sampai salah teman-teman memandang trading itu seperti apa gitu. Jadi di satu sisi adalah teman-teman harus mempunyai pola pikir yang benar dulu. Trading adalah bisnis gitu. Jadi misalnya teman-teman punya dana 100 juta, ya berarti maksimalkan satu emiten itu 20% aja dari dana teman-teman. Jadi kalau bisa satu portfolio maksimum 5 saham gitu. Kalau seandainya ada satu saham yang menarik, ya mau nggak mau harus ada satu saham yang teman-teman sacrifice atau korbankan untuk entry dalam satu saham lagi gitu. Bahkan manajer investasi atau teman-teman pernah kenal namanya perusahaan yang bergerak di bidang investasi, mereka tetap memanage portfolio mereka. Mereka tidak akan mungkin lebih dari sekian saham yang telah mereka tetapkan gitu. Jadi ya teman-teman harus ikuti rules-nya juga. Jangan teman-teman trading masuk ke dalam pasar modal jadikan meja kasino gitu. Itu sangat berbahaya, teman-teman. Sangat berbahaya karena banyak trader pemula yang saya temui seperti itu gitu. Dia pengen make money tapi instan. Nah, itu suatu konsep yang salah, teman-teman. Ketika teman-teman masuk pasar modal dengan prinsipnya ingin cepat kaya, itu udah teman-teman tuh udah salah gitu. Udah salah karena apa? Sesuatu yang instan tuh nggak ada, teman-teman. Jadi yang paling penting di dalam kita berbisnis adalah nikmati prosesnya, teman-teman. Nikmati prosesnya. Jangan takut terlalu lama kita kaya. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah teman-teman menikmati prosesnya, dan itu menjadi suatu tabiat bagi teman-teman. Jadi apabila ada sesuatu hal yang buruk, teman-teman jangan biasakan gitu. Jangan biasakan. Misalnya teman-teman ikut-ikutan tradingnya kan, masuk ke dalam saham gorengan segala macam, itu yang sangat bahaya.
Makanya saya pribadi ketika saya ingin belajar, saya di grup itu tidak ada, di Telegram itu tidak ada grup teman-teman. Saya tidak ada grup. Kenapa? Supaya menjaga psikologi kita, supaya kita tidak lihat ke kiri, lihat ke kanan. Cukup misalnya satu grup yang mana teman-teman rasa memang benar-benar mendidik, udah masuk satu sisi itu aja teman-teman. Supaya teman-teman terdidik di grup itu. Jangan nanti teman-teman punya 10 grup, nanti 10 itu punya pemahaman yang berbeda. Terakhirnya apa? Teman-teman bingung sendiri harus apa yang dilakukan gitu. Oke, nah mungkin itu aja. Nanti lebih lengkapnya kita akan ada waktu season yang lebih bagus. Kita akan coba membuat suatu Zoom, dan saya berharap teman-teman antusias di situ dan kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, kita kembali membahas saham-saham aja. Nah, di sini teman-teman perhatikan Bukalapak sendiri harga sudah close di level harga 322, dan benar aja ketika menyentuh area demand zone kita dia mempunyai suatu reaksi, dan semoga di dalam beberapa hari ke depan saham Bukalapak ini sudah bisa jalan. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk tadi di harga 310 bahkan sampai 314 dan 310, teman-teman bisa hold sahamnya, dan ingat jalankan dengan stop loss teman-teman. Jangan takut dengan namanya stop loss gitu, karena ya stop loss itu meminimalisir resiko kita. Oke, nah itu untuk Bukalapak. Selanjutnya kita akan membahas saham SMRA. Nah, kita akan lihat saham SMRA ini. Sebenarnya teman-teman harus perhatikan saham itu mempunyai karakteristik teman-teman. Mempunyai karakteristik, makanya teman-teman perhatikan kemarin kita seperti membuat pola ini ada double bottom gitu. Ini bottom 1, ini bottom 2, ini adalah neckline-nya, dan dia di break dengan candle yang impulsif, dan benar saja dia tidak mempunyai reaksi seperti ini. Nah, teman-teman harus pahami gitu. Teman-teman harus pahami apa yang teman-teman ingin pahami, apa yang ingin saya sampaikan di video ini adalah suatu backtest namanya. Backtest. Jadi backtest itu adalah teman-teman coba kembali review sahamnya, strukturnya, pergerakannya minimal 2-3 tahun. Teman-teman lihat saham ini membentuk pola double bottom berapa kali. Misalnya dalam 1 tahun nih, 1 tahun dia membentuk pola double bottom 10 kali. Teman-teman perhatikan, kalau seandainya lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya, berarti pola double bottom ini teman-teman jangan gunakan di saham SMRA ini gitu. Jadi itulah gunanya namanya backtest teman-teman. Itulah gunanya namanya backtest. Nah, sekarang teman-teman perhatikan nih, dia sudah gagal namanya membuat pola double bottom. Tandanya apa? Saham ini tidak bereaksi dengan pola double bottom. Jadi, ketika saham ini membentuk pola double bottom lagi, lebih baik teman-teman jangan coba menggunakan pola itu di saham SMRA ini. Karena apa? Secara historinya dia pernah lakukan dan tidak bereaksi gitu. Jadi dengan saham yang seperti ini lebih baik kita menunggu dia area bottom fishing aja gitu. Kita menunggu dia di area bottom fishing. Nah, untuk SMRA ini ada sesuatu yang menarik, teman-teman. Apa itu? Dia berada di dekat area bottom dia gitu. Jadi di beberapa waktu ke depan teman-teman tunggu aja. Teman-teman tunggu aja dia memasuki area demand zone kita ini, baru teman-teman bisa manfaatkan reboundnya gitu. Teman-teman bisa manfaatkan reboundnya. Nah, area bottom fishing kita ada di level harga 655 sampai 665 gitu. Kita lihat di sini ada berapa? 650, teman-teman. Sorry, ini adalah area kita. Kita tanda seperti ini. Nah, jadi area bottom fishing kita ada di 650 sampai 665 gitu. Nah, untuk stop loss-nya cukup di bawah 650 aja. Jadi misalnya di 645 adalah area stop loss kita, teman-teman. Oke, jadi untuk SMRA seperti itu, yang penting teman-teman jangan langsung masuk, jangan terobos, tunggu aja dia sampai masuk di area demand zone kita. Kalau seandainya dia tidak masuk di area demand zone kita, udah biarkan aja teman-teman. Biarkan aja, jangan teman-teman coba-coba, oh dia rupanya naik, teman-teman masuk, takutnya false, naiknya false break, atau false up-nya dia malah turun lagi, nanti teman-teman malah sangkut gitu. Jadi mending sabar, menunggu momentum yang tepat, baru teman-teman masuk. Oke, itu untuk SMRA. Selanjutnya kita akan membahas saham Tekim. Kita lihat saham Tekim. Nah, kalau teman-teman perhatikan saham ini telah merilis laporan keuangannya, tetapi teman-teman perhatikan juga saham ini belum ada suatu reaksi, yang dimana saya sih masih yakin dan percaya investor masih tetap berfokus di sektor energi, teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan secara overall saham ini belum ada suatu gerakan yang sangat signifikan gitu. Nah, kalau kita secara teknik melihatnya secara teknikal, ini adalah area demand zone dia, teman-teman. Ada dua area yang teman-teman bisa manfaatkan untuk akumulasi saham ini gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin masuk di saham ini, teman-teman tidak bisa harapkan saham ini langsung jalan gitu, karena kalau masalah harganya sudah bergerak itu market yang bisa menjawab. Kita sebagai trader kita tidak bisa menjawab kapan dia bergerak, karena
ya kita sebagai trader tuh hanya bisa memforecast atau menganalisa roadmap saham ini mau seperti apa ke depannya. Tetapi kita tidak bisa mengetahui waktu kapan dia akan bergerak gitu. Jadi untuk TKIM sendiri ada suatu area yang teman-teman bisa manfaatkan, yaitu di sini teman-teman. Ini adalah area-area yang teman-teman bisa manfaatkan untuk mengakumulasi saham TKIM ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mengakumulasi saham ini, teman-teman perhatikan aja area ini gitu. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat secara price action, saham ini memang belum kemana-mana. Ini adalah low terakhir yang dia buat, tandanya kita katakan downtrend secara major, dia telah mampu bertahan di atas low yang ini, dia mampu bertahan di atas low yang ini. Memang secara minor di sini dia downtrend, tetapi sudah lama dari tanggal Januari 20-an ini dia tidak membuat lower low baru gitu. Itu yang menariknya, teman-teman. Dia tidak membuat lower low baru. Jadi ya kecil kemungkinan dia akan menyentuh area yang bawah ini, teman-teman. Kecil kemungkinan. Jadi teman-teman perhatikan aja area-area yang di sini. Ini adalah area yang bagus, teman-teman bisa coba akumulasi saham ini atau cicil beli gitu. Secara price action di sini adalah area yang menarik gitu. Kalau teman-teman tipe trader yang sabar. Nah, secara valuasi termasuk bagus, teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan PE ratio dan PBV-nya, ini termasuk saham yang murah gitu. Termasuk saham yang murah. Jadi ya teman-teman kalau mau pegang saham ini dalam waktu minimal 3-6 bulan, sah-sah aja gitu. Karena saham ini kalau sekali sudah bergerak, teman-teman perhatikan nih. Nih, dia langsung naiknya sangat signifikan gitu. Naiknya akan sangat signifikan. Jadi ya teman-teman bagi yang bertanya dan ingin coba koleksi saham ini, teman-teman perhatikan areanya aja. Oke? Nah, kalau INKP kurang lebih hampir sama, teman-teman. Jadi TKIM dan INKP itu kurang lebih sama gitu. Jadi untuk INKP dan TKIM sendiri, mereka juga telah merilis laporan keuangannya secara bersamaan dan hasilnya sangat bagus dan memuaskan mungkin secara valuasi dan kinerja perusahaan gitu. Jadi ya teman-teman perhatikan aja nih dari November 2021 INKP sendiri tidak membuat lower low baru gitu, tidak membuat lower low baru. Kalau teman-teman perhatikan ini adalah suatu false break-nya gitu. Ini adalah suatu false break-nya yang dimana tandanya ketika pada waktu lalu dia open-nya itu langsung di 7.200 harga ARB, tapi langsung dikerek naik gitu. Nah, ini kita tandakan seperti ini menjadi suatu area false break-nya dan ya lagi dia bergerak di atas ini masih aman dan teman-teman juga masih bisa akumulasi saham ini, entah itu TKIM, entah itu INKP, kembali di teman-teman tertariknya di mana gitu. Secara valuasi kalau teman-teman perhatikan INKP dan TKIM ini sama gitu teman-teman, masih di bawah 1 dan PE ratio-nya masih di bawah 10 gitu. Oke, nah itu untuk INKP dan TKIM. Nah selanjutnya kita akan membahas saham JSMR. Nah untuk JSMR ini di video saya sebelumnya saya sudah katakan bahwasanya area terakhir yang dia akan kejar adalah 3.500 sampai 3.520 dan benar saja tadi teman-teman kita yang di channel Telegram sangat bagus yang dimana dia juga telah menunggu momentumnya dan telah me-watchlist saham ini dan ketika memasuki area demand zone-nya teman-teman udah masuk dan make money gitu teman-teman, make money gitu. Kalau seandainya teman-teman masuk di bawahnya itu teman-teman udah running profit kurang lebih hampir 3% gitu. Nah untuk TP-nya sendiri, untuk area TP-nya sendiri teman-teman perhatikan aja, ini adalah area TP1 kita teman-teman. Ini terlihat jelas sebagai area supply zone kita gitu. Ini adalah area supply zone yang dimana teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah area TP1 kita. Untuk TP2 nya teman-teman bisa letakkan langsung di high-nya ini gitu. Nah, untuk TP1-nya teman-teman perhatikan aja ketika dia memasuki area 3770 sampai 3800 itu adalah area supply zone kita. Kalau seandainya dia mampu membreak itu berarti dia akan mengejar area high-nya ini teman-teman. Area 3900-nya gitu. Kalau seandainya dia mampu kembali di atas break di atas 3900 ini teman-teman. Mampu di break atau langsung di atas ini, nah 3920 ini tandanya dia akan membuat high baru gitu, membuat high baru. Jadi memang secara tren dia belum patah, dan kalau teman-teman perhatikan di sini dia masih konsisten, kaki-kakinya masih membuat lebih tinggi di sini. Dan walaupun di sini dia tidak membuat lebih tinggi, setidaknya dia tidak membuat kaki yang lebih rendah. Jadi kita lihat aja apakah dia membuat high baru atau tidak gitu. Yang penting bagi teman-teman yang sudah fishing bottom di sini, ya setidaknya teman-teman letakkan stop loss-nya BEP kan dulu untuk jaga-jaga sahamnya biar running gitu. Jadi kalau seandainya dia
jebol ke bawah, break di bawah 3.500, ya teman-teman wajib keluar untuk saham JSMR ini gitu. Oke. Nah, itu untuk JSMR. Selanjutnya kita akan membahas saham Assetware. Nah, saham ini ada sesuatu yang menarik juga, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman sudah punya barangnya di bawah ini, ya selamat, sangat bagus. Jadi, ya teman-teman tinggal hold aja sahamnya, Kalau bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman bisa perhatikan ini. Ini adalah key level. Ini adalah key level penting yang dimana Assetware ini sudah break, teman-teman. Jadi kita tidak harapkan dia false break dari area 1110-nya ini gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja di perdagangan besok. Kalau seandainya dia mencoba retest kembali, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham Assetware ini gitu. Kalau seandainya di open market besok, stop loss kita berapa persen ya? Masih worth it sih, hanya 5%. 1005 adalah stop loss kita, masih worth it. Tapi kalau seandainya dia mampu meretest area 1125 atau sampai 1130, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham Assetware ini, teman-teman. Karena secara momentumnya itu sangat bagus untuk Assetware ini, teman-teman. Sangat bagus gitu. Jadi tunggu aja, kalau seandainya teman-teman tipe yang menunggu konfirmasi, teman-teman bisa tunggu dia pullback dulu, baru teman-teman bisa masuk di saham Assetware ini. Kalau teman-teman yang tipe agresif, teman-teman bisa masuk di open market besok gitu. Oke teman-teman, itu untuk Assetware. Selanjutnya kita akan membahas saham Medco, teman-teman. Nah, untuk saham Medco ini sendiri, teman-teman perhatikan, saya akan hapus ulang analisanya supaya teman-teman dapat mengerti untuk analisa saham Medco ini gitu. Nah, untuk Medco sendiri, teman-teman perhatikan nih. Kalau secara major time frame-nya, kita lihat secara major time frame-nya, kita tandakan seperti ini, teman-teman. Kita tandakan seperti ini. Nah, kita tandakan seperti ini. Dia secara overall masih sideways, teman-teman. Dia masih sideways di sini. Nah, dia secara major trend masih sideways. Jadi sejak pertanggal 14 Desember kemarin, harganya nggak kemana-mana sebenarnya, teman-teman. Harganya nggak kemana-mana. Jadi untuk saham ini yang penting saya pribadi sudah pernah kena cut loss saham ini. Jadi ya lebih baik kita mencoba menganalisanya ini secara setricky mungkin aja atau sekritis mungkin aja, teman-teman. Jadi mending kita tunggu dia memasuki area-area bawahnya ini, tidaknya baru kita bisa mencoba masuk di saham Medco ini sendiri gitu. Jadi kita kembali lagi, kita melihat saham ini. Kita lihat kembali lagi saham ini. Saya hapus dulu, ini terlalu silau jadinya. Nah, teman-teman perhatikan nih. Teman-teman perhatikan ini. Kita tandakan seperti ini, teman-teman. Ini adalah area support kuat dia. Ini adalah area support kuat dia. Jadi tunggu aja dia di sini, atau bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham ini atau ingin buyback bagi teman-teman yang sangkut, atau ya bagi teman-teman yang ingin coba beli saham ini, jangan terburu-buru gitu. Jangan terburu-buru karena kita takutnya dia masih mau memasuki area 470 sampai 460 gitu. Jadi mending tunggu dia memasuki area ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan masuk di saham Medco ini gitu, teman-teman. Karena secara volatility juga dia cukup gede range-nya. Nah, kalau seandainya dia masuk ke 470 ini, stop loss kita di bawahnya ini hampir hanya 4% gitu. Jadi cukup sehat, teman-teman. Cukup sehat. Jadi tunggu aja dia memasuki area 460 sampai 470, baru teman-teman pertimbangkan untuk masuk di saham Medco ini gitu. Secara kondisi yang sekarang saya belum sarankan dulu, teman-teman. Saya belum sarankan karena sangat beresiko gitu. Belum ada suatu momentum yang melihat dia untuk coba reverse gitu. Oke, itu untuk Medco. Jadi saya pribadi jangan terlalu banyak spekulasi di saham ini, teman-teman. Jangan terlalu banyak spekulasi atau terlalu banyak beretorika gitu. Oke, itu untuk Medco. Selanjutnya kita akan membahas saham Adro. Ini adalah saham terakhir yang ingin kita bahas di video ini. Nah, untuk Adro sendiri, teman-teman perhatikan. Nah, saya hapus dulu gambarnya, analisanya supaya teman-teman dapat mengerti. Nah, di sini teman-teman perhatikan seperti dia membuat pola double bottom, teman-teman. Di sini dia seperti membuat pola double bottom, dan teman-teman perhatikan harganya sudah jalan seperti ini gitu kan. Nah, ini adalah high terakhir yang dia buat, teman-teman. Ini adalah high yang terakhir dia buat, yang dimana teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya dia mampu break area 3270 ini saham pasti bakal kencang jalannya. Gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, teman-teman bisa lakukan aja.
Yang penting ingat teman-teman, yang penting ingat teman-teman jalankannya dengan stop loss gitu. Jadi untuk stop lossnya sendiri kita tandakan ini adalah area base-nya, ini adalah area demand-nya. Sebenarnya sih sangat bagus tadi teman-teman dapat di area ini gitu, tapi ya udah kita coba berpikir bahwasanya di perdagangan besok dia mungkin langsung jalan atau mencoba retest ya, teman-teman bisa manfaatkan coba masuk di saham ini gitu. Teman-teman bisa coba masuk manfaatkan di saham ini. Oke. Nah, teman-teman perhatikan aja area entry untuk saham Adro sendiri area 3060 sampai 3140. Jadi ini range entry beli, teman-teman. Jadi semakin turun, semakin kecil resiko yang teman-teman bisa dapatkan. Untuk area TP1 ada di 3270. Itu adalah area TP1 kita. Untuk TP2-nya kita akan coba lihat. Kita akan coba lihat TP2 kita ada di mana. Nah, untuk long term-nya, teman-teman, medium term-nya ada di level harga 3650, teman-teman. Ini adalah TP untuk TP2 kita. Untuk TP1-nya, teman-teman perhatikan area 3270 gitu. Oke, jadi itu untuk Adro. Jadi semoga teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan di video ini gitu. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di channel Telegram kita, teman-teman dapat bergabung. Nanti deskripsinya, linknya akan saya sertakan di description. Jadi di situ kita akan sharing bareng-bareng. Di situ kita akan coba melihat saham-saham apa aja yang bagus. Nanti kita akan share di channel kita gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.